Hari ini adalah hari Minggu pertama sebelum memasuki Pekan Suci, dimulai dengan hari Minggu Palma, yaitu Minggu Sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum memulai perayaan Ekaristi Minggu Palma pada hari ini, saya membacakan beberapa intensi misa untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga Ibu Lucia Herlani dan keluarga di Jakarta, Ibu Leni dan keluarga di Jakarta, Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Rawi Stefani, Stephen Lee Michelle di Cilengsi Bogor, Dr. Saron, Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, Audelia, Matthew, Stephen, Vincent, Malvin, Bapak Agus Effendi, Ibu Marina, Apple Rose, Cherry Moya, Matthew Beno di Pontianak, Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Aloysia Tani dan keluarga beserta anak-anaknya di Surabaya, Ibu Mamang Cu, Ibu Nobeta Suryani, Ibu Tresia Yeni beserta keluarganya di Jakarta, Ibu Tresia Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, Ibu Cameli, Bapak Setiapan Nakunadi dan keluarga di Makassar, Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, Mama Ana Muras, Franciscus, Rosalina Imbok, Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosep Apai, Anggun Anggi dan Brigita, Anti Regina Ho di Kucing, Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, Ibu Lihuang dan Bapak FX Erwin dan keluarga, Ibu Tres Kesehatan Maria Yohana di Jakarta, Kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, Ibu Elizabeth Nawati, Bapak Boni Pasius Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta, kelancaran usaha Juliano Sandy Lim dan usaha Fernadi Lim, Ibu Agnes Wela dan keluarga di Jakarta, Ibu Cindy Leowardi dan keluarga di Jakarta, Ibu Embeda Maja dan keluarga di Jakarta, keluarga Ibu Herni Gunawan, Sendling Hermawan, William Hermawan, Ibu Rina Gunawan di Jakarta, keluarga Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, Inike Wijaya, Andi Widodo, Eliana Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, Densi Wijaya, Florentina, dan Mikael di Jakarta, keluarga Anti Priska, Uncle Robert Ayen di Serian Sarawak, keluarga Sis Jessica, anak Jolis di Serian Janan Sarawak, Mass Intention from Madam Madeleine's family in Kuching for health, business, study, and work blessing. Peter Ling Toh Sing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Ho Sung, my husband. Madeline Wong Ching Ching, and my four boy, Adrian Ling Win Lung, Andrew Ling Yu Lung, and Sel Ling Jun Lung, and Alexander Ling Kai Lung. Kita juga berdoa untuk ketenangan, kedamaian, istirahat kekal dari arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Marinus Petrus Bungo, Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Chung Cek yang meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tres Nathan dimakamkan di Sri Kantoho, Bapak Agustinus Hardi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Samsotien dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo dimakamkan di Makassar, Yosef Diko yang meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumbang Titi, Lim Kuang Hak dimakamkan di Tumbang Titi, Lim Li Kiong dimakamkan di Pontianak, Lim Seng Kiang meninggal di Pontianak, Ibu Rosko dimakamkan di Kucing Sarawak, Suparto Darudianto meninggal di Jakarta, Sisilia Pijanti Maja meninggal di Sydney, Australia, Deodio Namsen meninggal di Pontianak, Ana Maja meninggal di Jakarta, dan Mr. Lauren Hamlin. Kita persembahkan seluruhnya
di dalam perayaan Ekaristi. Terpujilah Putra Daud, terberkatilah Dia yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Yang Maha Tinggi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, sudah sejak awal masa Prapaskah kita mempersiapkan diri dengan usaha taubat dan karya amal. Hari ini kita semua berkumpul dan bersama seluruh umat Allah membuka peringatan misteri Paskah Tuhan, kita Yesus Kristus, yaitu sengsara dan kebangkitannya. Untuk melaksanakan misteri itulah Yesus memasuki kota Yerusalem. Oleh karena itu, marilah kita menyambut Dia dengan hikmat sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian kita berharap dapat memetik hasil salib, ialah kebangkitan dan kehidupan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, berkatilah kiranya daun palma ini. Dengan ini kami mau mengiringi Raja Kristus dalam perjalanan menuju Yerusalem. Semoga kelak kami Kau perkenankan memasuki Yerusalem abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Raja Damai, Engkau telah rela menderita seberat-beratnya demi kebahagiaan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah mengalami penghinaan yang kejam, agar kami dapat diangkat setinggi-tingginya. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah rela wafat di salib yang hina, agar kami dapat hidup mulia bersama denganmu. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah mengutus Putramu mengenakan kemanusiaan kami dan memanggul salib hina. Perkenankanlah kami sebagai hamba-Hamba-Mu mengikuti Raja dalam duka cita penderitaan, agar dapat ikut serta dalam sengsara dan kemuliaannya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Nabi Yesaya. Tuhan Allah menganugerahkan kepadaku lidah yang fasih, supaya aku tahu menghibur orang-orang letih lesu. Setiap pagi Allah membuka telingaku, supaya aku mendengar sabdanya sebagai murid. Tuhan Allah membuka telingaku, dan aku tidak melawan pun tidak mundur. Punggungku dibiarkan dipukuli orang, daguku kuserahkan kepada yang mencubiti janggutku, dan aku tidak memalingkan wajahku dari cercaan dan ludahan. Tuhan Allah menolong aku, dan penghinaan itu takkan menggoncangkan daku. Hatiku tabah sebab aku yakin aku takkan dipermalukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Allahku, ya Allahku, mengapa aku Kau tinggalkan? Semua orang melihat aku, mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala, biar Tuhan meluputkannya, biar Tuhan melepaskan kalau Tuhan memang menaruh perhatian.
Allahku, ya Allahku, mengapa aku kau tinggalkan? Seperti anjing musuh mengurumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Allahku, ya Allahku, mengapa aku kau tinggalkan? Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Tetapi Tuhan, Engkau janganlah jauh, kekuatanku bergegaslah menolong aku. Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau tinggalkan? Maka aku akan memasyurkan namamu kepada saudaraku dan memuji Engkau di tengah-tengah umat. Hai orang Taqwa, pujilah Tuhan, segenap keturunan Yakub, muliakanlah Tuhan, gentalah terhadapnya, hai segala keturunan Israel. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi. Saudara-saudara, hendaklah kamu bersikap seperti Kristus. Ia serupa dengan Allah, namun tak ingin merebut bagi dirinya kesamaan dengan Allah. Sebaliknya ia menghampakan diri dan menjadi serupa dengan seorang hamba, sama dengan manusia. Dan sesudah hidup seperti seorang manusia, Yesus lebih merendahkan diri lagi dengan taat sampai wafat di kayu salib. Dari sebab itu Allah mengagungkan Yesus dan menganugerahkan kepadanya nama yang paling luhur, supaya semua makhluk di surga, di bumi dan di bawah bumi bertekuk lutut menghormati Yesus, dan supaya semua orang mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan untuk memuliakan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat sampai wafat di salib. Dari sebab itulah Allah telah menganugerahkan Yesus nama yang paling luhur kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pagi-pagi benar imam kepala, pemuka rakyat, ahli-ahli kitab dan segenap mahkamah agung mengambil keputusan. Yesus diikat lalu digiring keluar dan diserahkan kepada Pilatus. Pilatus bertanya, "Benarkah engkau raja orang Yahudi?" "Memang benar." Imam-imam kepala mengemukakan banyak tuduhan terhadapnya. Pilatus bertanya, "Tidakkah engkau menjawab betapa banyak tuduhan mereka terhadapmu?" Tetapi Yesus tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus sangat heran. Biasanya pada hari raya Pilatus melepaskan seorang tahanan seturut pilihan mereka. Ketika itu ada seorang tahanan bernama Barnabas yang ditahan bersama pemberontak lain. Dalam pemberontakan ia telah membunuh. Rakyat datang menghadap dan meminta supaya Pilatus menjalankan kebiasaan itu. Pilatus menjawab dan berkata, "Maukah kamu kulepaskan raja orang Yahudi?" Ia mengetahui bahwa imam agung telah menyerahkan Yesus karena iri hati. Tetapi imam-imam kepala menghasut rakyat
supaya meminta agar Barnabas dilepaskan. Pilatus menjawab, "Kalau begitu, apa yang harus kau perbuat terhadap raja orang Yahudi?" Mereka berteriak, "Salibkan dia." Tetapi Pilatus berkata kepada mereka, "Kesalahan apa yang telah dibuatnya?" Mereka semakin berteriak, "Salibkan dia." Maka Pilatus yang ingin mengambil hati rakyat melepaskan Barnabas bagi mereka, sedang Yesus diserahkannya untuk didera dan kemudian disalibkan. Serdadu-serdadu membawa Yesus masuk ke dalam halaman istana, lalu mengumpulkan seluruh pasukan. Mereka mengenakan padanya selai mantel jingga, menganyam sebuah mahkota duri, dan meletakkan pada kepala Yesus. Mereka pun memberi salam kepadanya, "Salam hai orang Yahudi." Sesudah itu mereka memukul kepalanya dengan sebatang bulu, meludahinya dan berlutut memberi hormat kepadanya. Setelah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan mantel jingga itu dan mengenakan kepadanya pakaiannya sendiri, lalu menggiringnya keluar untuk disalibkan. Ketika itu lewatlah seorang bernama Simon orang Kirene, bapak dari Alexander dan Rufus. Ia baru datang dari luar kota. Mereka memaksa dia memikul salib Yesus, dan Yesus digiring sampai ke tempat bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Yesus diberi minum anggur bercampur mur, tetapi ia tidak mau. Lalu mereka menyalibkannya dan membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Pukul 9 pagi mereka menyalibkan dia. Alasan hukumannya yang ditulis berbunyi, "Raja orang Yahudi." Bersama dia disalibkan pula 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan sebelah kiri. Maka terpenuhilah sabda kitab suci, "Ia terhitung di antara orang-orang jahat." Orang-orang yang lewat di situ menghujat Yesus sambil menggeleng-gelengkan kepala dan berkata, "Hai engkau yang merombak kenisah Allah dan mendirikannya dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu dan turunlah dari salib." Imam-imam kepala juga mengolok-oloknya dan berkata seorang kepada yang lain, "Orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan. Hendaklah Kristus Raja Israel itu turun dari salib sekarang, agar ia lihat dan percaya." Juga kedua orang yang disalib bersama Yesus menghina dia. Mulai pukul 12 siang sampai pukul 3 sore, seluruh negeri diliputi kegelapan. Pukul 3, Yesus berseru dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku?" Beberapa dari hadirin yang mendengar itu berkata, "Ia memanggil Elia." Maka seorang segera datang mencelupkan bunga karang ke dalam cuka, mencocokkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum sambil berkata, "Tunggu, kita lihat saja apakah Elia datang menurunkan dia." Akan tetapi Yesus berseru dengan suara nyaring, lalu wafat. Maka tirai kenisah tercarik 2 dari atas sampai ke bawah. Ketika kepala pasukan berdiri di depan salib menyaksikan Yesus wafat, sambil berseru ia berkata, "Sungguh orang ini putra Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh orang-orang yang kami doakan di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini.
Berkatilah segala usaha dan pekerjaan mereka, sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari orang mati, dari situ akan datang mengadili hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi junjungan tinggi oleh Bapanya, kita menghadap Bapa dan memanjatkan doa bersama. Bagi gereja ya Bapa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, dianiaya, dan difitnah karena imannya, agar mereka tetap optimis bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat ya Bapa, dan pilihlah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan jangan tergoda oleh kepentingan diri. Marilah kita mohon. Bagi sanak saudara yang menderita ya Bapa, berkatilah sanak saudara kami yang sedang ditimpa penderitaan, agar dengan rela mempersatukan kemalangan dengan penderitaan Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri ya Bapa, curahkanlah kami semangat Yesus agar kami dapat saling membantu dalam memanggul salib kami sehari-hari mengikuti jejak Putra-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita sendiri ya Bapa, curahkanlah kami semangat Yesus agar kami dapat saling membantu dalam memikul salib sehari-hari mengikuti jejak Putra-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, demi cinta-Mu Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu. Berkat Yesus Kristus hamba-Mu yang menderita, kami mohon, terimalah dan kabulkanlah doa kami yang diilhami oleh Roh-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilampangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah dalam roti dan anggur ini ungkapan syukur kami atas Dia yang telah melaksanakan kehendak-Mu dengan taat sampai wafat. Jadilah kiranya kami semakin menyerupai Dia berkat daya Roh-Mu, sebab Dialah Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu.
Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab meskipun tak bersalah, ia rela menderita bagi mereka yang tak bersalah. Ia rela pula dihukum mati secara tidak adil bagi mereka yang jahat. Wafatnya menghapus dosa kami dan kebangkitannya memperoleh kebebasan bagi kami. Kristus itu pula lah yang oleh surga dan bumi dan para malaikat malaikat agung dipuji dan dimuliakan. Maka berkenanlah kami ikut serta mengagungkan Dia dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid saya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Franciscus dan Uskup kami Pius serta rohani dan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Kristuslah Raja damai, yang demi cinta kasih-Nya rela berkorban sampai sehabis-habisnya, agar dapat memasuki kedamaian. Tuhan Yesus Kristus yang memperhitungkan dosa kami seperti kalimat gereja-Mu. Dari situlah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa kerjasama Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, janganlah kami Engkau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu, Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami. Supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Ya Bapa, jika tak mungkin piala ini berlalu tanpa aku minum, jadilah kehendak-Mu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang maha baik, Engkau telah memuaskan dan melimpahi kami dengan kurnia suci berkat wafat Putra-Mu. Iman kami di Kau hidupkan dan harapan kami Kau tumbuhkan. Kami mohon semoga berkat kebangkitannya kami dapat mencapai tujuan perjalanan kami, yaitu kemuliaan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga seluruh orang yang kami doakan, hidup kami, pekerjaan kami, selalu limpah berkat perlindungan keselamatan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin. Selamat hari Minggu, selamat memasuki pekan suci.